Oh iya. Tinggal di mana? Bekasi, Bantar Gebang, Pak Haji. Bandar Gebang. Iya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Kegiatannya itu usaha. Usahanya bidangnya apa? Bidangnya itu bangsanya di apa? Di apa istilah? Apa? Safety perusahaan. Kayak semacam sarung tangan, dari berbagai sarung tangan, Pak. Ada majun, kaos kayak itu yang dilakukan setiap harinya. Oh iya. Iya. Jadi Bapak belanjanya di mana? Belanja udah ada yang nganter dari perusahaan. Udah dia ngantar. Ada yang Jualnya kemana? Jualnya itu biasanya datang sendiri dari pabrik-pabrik, dia ngontek, kita melayani. Nah sekarang permasalahannya apa ke RDAY? Ya saya itu pengen meningkat lah intinya. Contohnya? Dalam segi penghasilan lah ya. Itu ya pemasarannya juga harus ini kan. Ya bulan saya minta ditingkatkan. Nah kalau Bapak pengen penghasilannya ditingkatin, pakai ilmu RDAY aja paling gampang. Apa tuh? Sedekahnya ditingkatin. Jadi sedekah subuhnya udah berapa misalkan? 100.000 naikin jadi 200. Jumat barokah tadinya 1 juta naikin jadi 2 juta gitu. Terus sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Iya. Gitu. Kalau Bapak pengen penghasilannya sebulan 10 miliar ya harus bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya harus 12 juz. Tapi kalau penghasilannya di bawah 10 M, ya nggak usah, cukup sedekah subuh aja, sama Jumat barokah, sama sholat badiah qobliyah. Iya. Terus apa lagi? Kalau itu memang udah saya lakukan Pak Haji. Yang udah mana? lama gitu. Yang mana? Yang mana yang udah? Yang itu yang Bapak utarakan Pak Haji tadi. Yang mana? Sedekah itu. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Berapa sehari sedekah subuh? Pertama saya sedekah subuh kan 50. Terus naik lagi kan 100.000 gitu. Itu rutinitas itu. Dinaikin lagi. Kalau Bapak pengen naikin penghasilannya naikin. Naikin. Ada namanya tamu saya. Iya. Dia maksain sedekah subuh. Itu 1 hari 3 juta. Paksain dia seminggu sedekahnya hampir 20 juta. Alhamdulillah 30 hari hampir 60 juta sedekahnya, hampir 60 juta sampai 70. Penghasilannya sehari 600 juta. Iya. Penghasilannya per hari 600 juta. Nah, coba Bapak praktekin. Sedekah subuhnya ditingkatin. Itu doang, nggak ada cara lain. Terus apa lagi? Terus kalau yang masalah uang ke rekening, pindah rekening gimana itu Pak Haji? Oh itu diajarin, centong, cair 10 miliar. 10 miliar. Centong. Nyentong itu diajarin. Pakai uang bibit, mesti pakai uang bibit. Tadi kasih uang bibit. Iya. Ajarin. Centongnya mana? Kasih uang bibit. Nah, cair 10 M. Dikasih uang bibit Pak Haji. Iya. Ya. Ini natanya begini. Bapak nanti ada bahasanya. Tokonya kalau mau manggil pelanggan biar laris, ini ilmu centongnya. Nanti bahasanya dikembangkan. Man gorengin kentang man, apa roti bakar man di sini bikin dua-dua Haji Marko sama saya man. Dikembangkan sendiri bahasanya kentang ya. sama roti bakar. Nah ini saya contohin. Nah, contohnya begini. Nanti Bapak kembangkan lagi ya, yang enak, yang hafal, nggak harus baca, sudah di luar kepala. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Kuatkan. Nyentongnya ke dalam begini. Ya, terus dipanggil gitu.
ucapannya manggilnya apa saja boleh, dikasih nama, boleh ganteng, boleh cantik. Ya. Kalau dipanggil ganteng misalkan ganteng, ganteng, cantik, cantik. Nah, cantik, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya. Nanti rotinya dibikinin. Undang, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Bulan ini saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Diulang-ulang seperti ini diulang-ulang 9 kali. Nah, waktunya boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain, tapi sholatnya pas sholat yang di rumah. Ya, kalau di masjid nggak usah di-slap kan ini, nanti viral. Iya, apa mau dicoba di masjid pakai toa? Nggak enak. Geger, rame jadi guyonan tonggo. Ini harus disimpan berarti. Disimpan ya. Nggak boleh dikeluarkan. Jangan nanti teman-temannya aja yang dipakai. Oh ya teman-teman aja. Bisa Ya. Bisa. cair 10M. 10. Pasti Pasti. terkabul. Kabul. Sip, terkabul. Cair 10M. Pasti. Tiap bulan 10M. Pak Haji boleh nanya? Boleh. Ini anak lagi sakit, Pak Haji. Sakit apa? Fever, lambung apa ya? Lambung. Oh, gampang obatnya. Makanan favoritnya dia apa waktu sehat? Waduh. Pokoknya kalau dia sehat dulu makanan favoritnya apa? Mie ayam. Mie ayam. Berapa mie ayam yang di mana? Bakmi ayam GM. Ah, berapa tuh bakmi ayam GM? 40.000. 40.000. Minumnya es teh manis. 5.000. 45.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia. Makannya apa? Ayam geprek. Berapa? 35.000. 35.000. Minumnya 5.000. 40.000 kali 500 anak yatim kali 12. Ya, sedekahnya itu. Obatnya sedekah. Nah, obatnya itu air cebokan alat kelamin ibu diminumin. Buat masak nasi, buat bikin kue. Udah sehat. Hah? Ini anak kan anak kambing saya. Masih bisa. Nyambung. Air cebokan alat kelamin ibu. Air cebokan alat kelamin bapak juga manjur. Siapa aja, pokoknya air cebokan yang lebih tua dari dia. Manjur. Jangankan buat anak sakit. Ini anaknya hobinya main HP. Coba cerita. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Iya Ibu, ketika anak saya tiga-tiganya main HP, terus Bu suruh sholat susah, jangan sholat, makannya susah, apalagi baca Quran atau baca pelajaran, itu sukanya apa? Mabar, main bareng sama teman-temannya. Kadang-kadang mereka tidurnya sampai jam 12, kadang-kadang kita teriak-teriak, karena mereka udah mulai males ngerjain yang lain, olahraga apalagi. Terus saya ingat kita punya ilmu dari Pak Haji, yaitu air cebokan istri setelah bangun tidur sebelum pipis dicebok, langsung dituang di ember, airnya dipakai untuk bikin nasi, pakai rice cooker kan, terus bikin bubur kacang hijau, bikin susu maupun nyeduh kopi. Jadi kita kasih mereka 2-3 hari. Hari ketiga baru kurasa bahwa mereka tuh mulai berubah. Mereka pada habis makan dikebelakangin, kadang-kadang dicuci piring, kadang-kadang
kamar mandi belum nggak disikat dia, terus biasanya setrikaan sampai numpuk karena saya suka bingung ini beli baju terus tapi setrikaannya nggak disetrika. Sekarang itu udah beres semuanya, belajar, baca Quran, ke masjid, sholat nggak suruh-suruh, terus air habis makan minum mereka rapiin lagi, dan di sekolahnya prestasi semuanya Bu. Jadi ibu harus yakin juga, doanya sama kayak yang lainnya, dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilahnya anak aminnya anak yatim kanang pimpinan dari Bapak Iswanto. Anak saya nurut, manut, katut, mau belajar, mau sholat tanpa suruh, mau ngerjain kerjaan rumah dan lain-lainnya, dan tidak main game lagi. Jadi sekarang itu mereka main game itu cuma hari Sabtu sama hari Minggu doang. Mantap Bu ya. Bisa? Iya, Pasti Iya. terkabul. Amin. Mulai pasti sembuh anaknya. Iya. Ya. Sehat. Kobu harus sakit. Saya belum itu, Pak. Saya Apa? ingin masuk rekening juga. Apa? Rekening saya biar bisa masuk gimana, Pak? Itu kan tadi dicentongin. Ikut sama itunya. Hah? Caranya sama. Sama. Gantian aja, kalau bapak nggak nyentongin, ibu yang nyentongin. Masuk ke rekening ibu. Nanti kalau ibu cair 10 miliar, biar suami nggak ngiri, kasih dah 10 juta. Karena laki-laki kalau duitnya banyak bertingkah. Jadi ibu yang megang duitnya. Pak, saya mau tanya, di badan saya ada itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Takutnya dulu kan Ada saya- kodam-kodamnya yang diparkirkan. Nggak ada. Bersih. Masuk saja Pak Haji. Nggak ada. Kosong ya? Nggak ada? Kosong. Iya. Kosong. Artinya nggak ada. Dulu kan perampok. Bapak tuh pernah izin apa ke orang pinjam untuk penjagaan gitu ya. Memang sih udah lama nggak dipakai, takutnya masih ada sisa. Enggak. Yang penting anaknya sembuh dulu aja dari leper dulu, kan kalau leper nggak sembuh mati. Kasihan. Sirosis mati, pokoknya buru-buru disedekain. Apa makanan favoritnya dia? Senilai makanan favorit kali jumlah anak yatim kali 12, diintip aja makannya apa ya dulu dia waktu sehat ya. Oh, dia makannya mie ayam di mana? Oh, mie ayam di situ. Nah, bapak makan berapa ya mie ayamnya? 15.000. Minumnya berapa? 5.000, berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kecebokin alat kelamin ibu atau cebok. Gitu. Buat bos, lo ngapain kaya kalau anak lo mati gimana bos? Nomor 1 anak dulu. Oke? Sehat. Itu tapi totalnya berapa itu? Nggak tahu orang makanan favoritnya apa. Kan saya nggak tahu. Ditransfer ke sini, Pak. Iya. Makanan favoritnya dulu kan saya nggak tahu. Perlu datang sini nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Bapak aja. Saya cukup saya. Iya, makanan favoritnya apa? Nah, nanti minumnya apa? Es teh manis atau minumnya Fanta, Coca-Cola. Di total. Kalau masih di rumah sakit gimana? Ini kan masih dirawat. Ya kan makanan favoritnya apa? Masa nggak tahu bapaknya dulu waktu dia sehat? Pernah selama ini pisah sama orang tua. Dulu waktu nggak pisah. Orang udah puluhan tahun, persoalannya nggak pernah nyambung sama orang tua. Anaknya umurnya berapa? 32. Dulu waktu umurnya 15 tahun, umurnya 20 tahun. Dia bisa. Dia di mana? Dia kan di Jawa. Saya di Bekasi itu ikut belajar. Semenjak itu dia udah nggak mau hubungan sama orang tua, jadi nggak mau komunikasi. Nah, ini dia sakit komunikasi nggak sama Karena bapak? berhubung dia ada temannya butuh orang tua karena keuangannya nggak ada. Jadi minta tolong kan, siapa yang mau nolong kan begitu. Terus bapak nengokin ke rumah sakit. Udah, Kemarin. Ya udah bapak tengokin lagi, pura-pura. Dulu kamu sehat makan apa sih? Pura-pura begitu. Makannya favoritnya apa? Ditanya. Oh, saya makannya ini. Ya udah, bapak kira-kira berapa sih tuh? Oh, ayam geprek. Oh, geprek 25.000 kira-kira dah. Minumnya es teh manis 5.000 dah, es teh manis lah. Berarti kan 30.000 ya. 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Pak, jelek-jelek anak kita nanti di akhirat dia nggak nuntut kita. Lebih baik kita taklukin dengan sedekah. Kenapa? Karena hatinya keras. Hatinya dia keras. Obat hati keras apa hadisnya?
Di Al-Quran hadisnya apa? Iya, obat hati keras. Kata Nabi, maukah kalian hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya Allah akan membuat hatimu lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan. Gitu. Jadi bapak nyedekain dia, hatinya dia kan jadi nggak keras, jadi lembut. Hajat-hajatnya terkabul, dianya sehat, usahanya bapak sukses gitu. Jadi kok gitu Pak Haji? Lah kan yang nyedekain bapak, duitnya bapak bukan duitnya dia kan. Otomatis bohong bapak nggak kepincut tuh ketarik. Obatnya ya buat dia sembuh, bonusnya bapaknya sakit. Daripada bapak yang dibikin sakit, mendingan anak aja yang bikin sakit. Gue bisa ngobatin, kalau gue yang sakit, lu gimana yang cari duit? Begitu istilahnya. Walaupun istilahnya ibunya bukan ibu sambung, nggak apa-apa, bikin. Nah airnya itu dibikin apa, kita bawalah ke rumah sakit buat syarat doang dia makan. Apa nasi liwet, apa nasi apa, pura-pura besuk, makan dong. Atau bikin agar-agar, atau bikin puding, nanti kan dimakan tuh. Nah itu pakai air cebokan, sembuh. Oke? Terkabul? Sip. Pasti. Naik dong biar punya duit 10 miliar. Ayo naik kuda. Ya makasih ya Pak. Ya. Jangan sampai dikawinin kuda ya. Jangan sampai dikawinin kuda. Assalamualaikum. Ya. Nggak bisa dibohongin orang, pasti yang dicari duit. Anak biar kasihan lah. Kalau yang nggak nolong kita siapa lagi? Ayo. Udah nggak apa-apa. Tinggal di mana? Tinggalnya tadinya di Jakarta Pak Haji, di Senen, di Keramat. Baru hari Rabu pindah ke kota wisata Cibubur. Karena rumah yang di Keramat dieksekusi. Baru kemarin gitu. Alhamdulillah Pak Haji. Gitu. Maksudnya dilelang? Enggak, udah dieksekusi. Oh, eksekusinya gimana? Dari pengadilan. Oh iya. Yang tadinya kan rumah itu rumah dari warisan suami. Terus jatuh ke suami, ya kita semaksimal sih udah berusaha lah gitu. Awalnya kan suami main di kapal takbut, angkutan batubara gitu. Nah dalam perjalanannya itu kan biasalah kita berhubungan dengan bank. Terus kita ngambil kapal untuk kredit di bank. Cuman kan biasanya orang bank itu kan meminta jaminan tambahan. Kenapa dikasih? Nah itu dia Pak Haji. Goblok. Bener Iya. emang goblok. Udah bukan goblok lagi, dah nggak tahu udah apa namanya tuh Pak Haji. Super Gitu. goblok. Ih beneran, lebih dari super kali Pak Haji. Saya juga bingung gitu. Jadi mungkin suami kan niatnya mah namanya usaha pengen bener lah istilahnya ya gitu, dia nggak ada. Emang minjem berapa? Itu biaya kapal itu kurang lebih dari Singapura itu sekitar 14 miliar tahun 2008. 14 miliar. Iya. Tahun 2008 itu dapat untuk yang takbutnya aja, karena untuk tongkangnya aja maaf Haji. Karena takbutnya kita punya. Jadi kita nyari yang itunya aja gitu. Nah, waktu itu dengan Bank BNI. Nah, akhirnya habis kan Pak Haji, maksudnya ya biasa kalau orang bank kan kalau yang pinter mah yaudah lu nanti dapat lagi gitu, asal lu naruh lagi lah jaminan apa. Iya. Ditaruh rumah, ditaruh kantor, semua udah ditaruh Pak Haji. Aduh. Semuanya ditaruh. Ya terakhir itu tahun 2015 kalau yang rumah Keramat itu karena dia rumah ya warisan gitu ya, ada historisnya, karena mau dilelang. Akhirnya kita minta bantuan biasa sama funder gitu Pak Haji buat nalangin gitu.
karena berharap kapal yang mau dijual-jual itu kita masih bisa buat bayar. Nah, akhirnya ditalangin sih, memang ada namanya Paron itu, karena dia emang di agent properti juga mainnya gitu. Kalau agent properti kan ya karena jaminannya rumah, mau nggak mau jadi AJB gantung, akte jual beli intinya gitu. Berawalnya dari situ, terus ya udah akhirnya 3 bulan kita nggak bisa melaksanain, minta waktu mundur akhirnya, karena memang niat kita nggak jual rumah itu. Jadi memang si orang itu nebusin dari BNI sesuai dengan harga yang mau dilelang. Nggak ada seperak pun yang masuk ke rekening kita. Artinya kan memang kita nggak niat lah buat ngejual gitu. Karena berapa? Maksudnya biar nanti bisa nebus lagi. Gitu. Sekarang hajatnya apa datang ke RDAY? Hajatnya karena suami masih ini untuk usaha di minyak sama kapal itu bisa istilahnya maju lagi gitu, pesat lagi gitu Pak Haji gitu, karena bangkit lah gitu. Ya harus sholat tobat. Iya. Sholat tobat 18 plus 50, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz, kalau nggak bisa baca Quran sedekahnya ekstrim, itu aja. Ada lagi? Ya, ya mungkin karena di jalannya belum yang benar-benar ini kali ya Pak Haji ya. Pokoknya paksain, kalau bisa ibadah ekstrim, kalau memang nggak bisa ya udah sedekah ekstrim, itu aja, nggak ada lain lagi, nggak ada. Kalau misalkan kayak di saya sama suami, apa ada sesuatu yang maksudnya kayak halangan apa gitu Pak Haji gitu? Nggak ada halangan apa, kurang sedekah doang. Gitu ya Pak Haji. Wah, enggak. Haji Marco saya paksain suruh sedekah. Pertama dia datang ke sini naik Mitsubishi warna putih, sedekain. Gue pulang naik angkot, sedekain. Dia datang lagi naik Grand Max, sedekahin. Dia sedekain lagi, toko materialnya isinya. Alhamdulillah asetnya nambah. Kalau kita kan asetnya berkurang karena sedekahnya kurang. Ibu tinggal sedekain aja apa yang ibu bisa sedekain. Kalau emang ibu nggak bisa ya ibadah ekstrim. Terus apa lagi? Di sini beberapa lagi ada proyek juga sih Pak Haji. Ada beberapa proyek lah gitu. Maksudnya pertanyaannya apa? Iya maksudnya kan kayak suami tuh ada beberapa kerjaan sama temennya. Maksudnya karena Sekarang gini Bu, kalau kita nggak sedekah, buat apa kita ngerjain? Daripada minus. Lah itu suami ibu beli takbut yang ada malah minus. Aset rumah dilelang. Sedekah Bu. Karena arti sedekah tuh tolak bala. Itu. Paksain sedekah. Kalau nggak sedekah udah nggak usah kerja. Kenapa? Daripada dikerjain minus. biar lancar jalan, pokoknya sedekahnya yang Sedekah. gitu, ya. Sedekah paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah 1 juta jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Kalau nggak ntar minus. Kan ibu minus. Balikin lah dengan sedekah. Balikin. Ini cuma itu. Berarti sedekah luar biasa Pak Haji. Kan arti sedekah tolak bala. Balanya banyak. Tutup pakai sedekah. Gitu. Balanya banyak, tutup pakai sedekah. Terus apa lagi? Maksudnya kan suami tadi ceritakan ini berjalan enggak katanya gitu ya, coba nanti Harus berjalan dan pasti berjalan dong. Harus berjalan dan pasti berjalan. Sekarang ibu mancing. Bu, lagi ngapain? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Bu? Nanti dong Pak Haji, kalau saya dapat ikan baru beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Enggak. Saya nggak punya uang Pak Haji, minjem. Gue pinjam duit 10.000 buat beli umpan, mancing 10.000, dapat ikan 100.000, jual, bayar 10.000, kantongin 90.000. Emang sedekah minjem boleh? Ya boleh lah, masa nggak boleh lah kita aja makan boleh ngutang. Ini roti kan boleh ngutang, kayak kartu kredit bayar tadi, gesek. Kalau nggak ada duit, gimana? Gesek. Yang penting anak yatim bisa makan. Gitu, tapi gimana?
Yang penting makan roti daripada kita makan beras. Ada lagi? Pokoknya sedekah maksa. Nanti ibu tinggal manggil duit, ajarin manggil duit 10 miliar. Ajarin. Ini ada dikasih uang bibit Pak Haji yang Satu lagi, terakhir. Itu habis. tiga lembar uang terbesar di Indonesia. Nah, ini ganteng-ganteng, senyum, ceweknya cantik, bergembira. Jadi harus selalu senang supaya rezekinya datang, supaya teman-temannya datang. Jadi ini kita dengan penuh keyakinan supaya rezeki kita datang, pasti Allah memberikan rezeki lewat wasilah yang kita kerjakan. Keyakinannya gitu. Ya. Jadi nanti ada kertasnya, Ibu bisa kembangkan bahasanya. Ini saya contohkan. Ini sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Nariknya ke dalam begini. Nah, itu dipanggil. Nenek dia gak mau. Ganteng, ganteng, tadi di atas. ganteng, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, datang ke tempat saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya, undang, ajak, datang ke sini, kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Undang, ajak, datang ke sini, kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Itu diulang-ulang, ucapan seperti tadi diulang-ulang, sekali prakteknya bisa 9 kali, waktunya bebas, boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain, pagi, siang, sore, malam, waktu-waktu longgar. Sah? Ibu harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Ini mancing lagi, Bun. Kejar lagi. Bisa? Iya dong. Ibu tuh cuma sedekahnya kurang. Kalau saya lihat sedekahnya kurang. Coba sedekahnya. Hajar. Oke? Bisa. Yuk. Boleh. Ada artis. Nggak tahu Pak Haji udah lupa kayaknya masih Rohma. Iya. Senyum. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Sip. Terkabul ya. Iya. Sip. Sekali lagi ya. Cair ya 10 M ya. Iya. Ya. Ya. Mari Pak Haji. Ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih.